saya yakin isu ini akan tertutupi, akan hilang di telan waktu. Karena apa? Kita secara realitas menghadapi masalah-masalah yang jauh lebih kompleks, yang jauh lebih urgent dan membutuhkan prioritas perhatian kita sebagai bangsa. Krisis ekonomi, krisis energi itu yang harusnya menjadi bahan perhatian kita, bukan isu-isu receh yang belum ada dukungan, bukti dan fakta yang sebenarnya. Itu standing saya dan opini saya. Mudah-mudahan antara Pak Amin Rais, Pak Prabowo dan Pak Teddy ini sudah akan tenggelam dan kita tidak lagi harus membicarakan hal seperti ini. Karena itu ranah privat yang seharusnya tidak diekspos dan tidak perlu terjadi. Saran itu baik, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik. Niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik dan dengan waktu yang sangat baik. Dan mungkin Pak Amin Rais sedikit melupakan hal itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Hari ini Senin 4 Mei 2026. Sahabat Indonesia, siapa lagi kalau bukan Amin Rais, Profesor Dr. Haji Amin Rais yang membuat kehebohan di ruang publik di Indonesia beberapa hari terakhir. Ketua Umum Majelis Syuro Partai Umat ini membuat heboh dengan membuat sebuah video narasi yang sangat vulgar menurut saya, sangat menohok dan dengan ciri khas yang lugas, bahasa yang tidak terdengar-lengaleng. Amin Rais mensinyalir ada hubungan spesial antara Presiden Prabowo dengan Seskap Letkol Teddy. Jujur ini mengagetkan karena isu ini hanya sekedar bisik-bisik di bawah tanah sebetulnya. Tapi oleh Pak Amin Rais diekspos ke publik dengan bahasa yang lugas dan menurut saya memang agak sedikit offside karena ada beberapa narasi atau insert video-video yang mungkin dibuat oleh AI seperti nyanyian dari Bu Titik Soeharto dan sebagainya. Saya tidak tahu apa maksudnya Amin Rais. Mengingatkan seorang teman itu tidak harus di ruang publik, apalagi menyangkut masalah yang sangat sensitif seperti ini. Saya bisa mengerti kalau relawan Prabowo yang diwakili oleh arus bawah Prabowo, kemudian Komdigi akan melakukan langkah hukum. Bahkan videonya sudah diadakan pembatasan untuk area wilayah teritori Indonesia oleh pemerintah, tentu saja oleh Komdigi. Nah, rencana Komdigi ini menjadi soal karena dalam undang-undang atau KUHP yang berlaku, kalau ada semacam pencemaran nama baik, menurunkan harkat dan martabat seorang presiden atau wapres itu diberikan ruang oleh undang-undang yang ada, tapi harus melaporkan sendiri. Kita ingat waktu Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaporkan salah satu anggota DPR yang membuat narasi dianggap hoax. Itu langsung Presiden SBY melakukan pelaporan sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah ada kemungkinan Presiden Prabowo atau Letkol Teddy akan melaporkan hal ini langsung kepada aparat kepolisian? Saya agak meragukan ya. Karena Presiden Prabowo kayaknya tidak ingin ada lapor-melapor ini ditradisikan. Dan kita tahu hubungan Pak Prabowo dengan Amin Rais ini sebetulnya sangat baik-baik saja dulu. Bahkan Pak Amin Rais
merupakan pendukung diehard dari Pak Prabowo dari waktu ke waktu, dari pilpres ke pilpres. Jadi bagi saya agak aneh sebetulnya. Jadi langkah hukum ini hanya bisa dilakukan oleh Pak Prabowo sendiri atau mungkin oleh Pak Teddy, tapi untuk Komdigi agak debatable. Jadi kita ada beberapa perspektif ya. Perspektif pertama, untuk apa Pak Amin Rais membuat kegaduhan di ruang publik seperti itu? Dan berikutnya adalah respon dari video Pak Amin Rais itu. Nah, saya ingat ini, kasus ini kan sudah menjadi bisik-bisik gosip-gosip murahan di bawah tanah gitu ya. Dan namanya gosip semakin digosok semakin sip gitu ya. Jadi, tapi kan kita tidak mempunyai bukti dan akan sulit rasanya siapapun pelaku komunikasi publik melakukan narasi seperti Pak Amin Rais tanpa dukungan bukti-bukti nyata. Kalau himbauan, saya kira boleh-boleh saja, tapi tidak perlu ada orang yang dituju langsung namanya dan sebagainya. Jadi ini agak sensitif memang. Kegaduhan dari Pak Amin Rais ini memang luar biasa. Pak Amin Rais tidak akan minta maaf. Dia siap untuk melakukan proses hukum kalau dia dilaporkan. Bahkan dia mengatakan saya akan menyiapkan tim dokter untuk memeriksa Letkol Teddy gitu. Itu agak sedikit sensitif ya. Dan ini sebetulnya fenomena yang ditutupi, kemudian semakin ditutupi itu semakin meledak. Kalau kita bicara fenomena ini seperti Streisand effect ya. Streisand effect itu mengacu pada penyanyi legendaris Barbara Streisand yang waktu itu dia somasi salah satu fotografer yang mengekspos rumahnya di Malibu di Amerika Serikat, tapi karena disomasi akhirnya semua orang tahu rumahnya Barbara Streisand di mana. Karena sebelumnya pada saat diekspos hanya sedikit orang yang tahu. Nah, kasus seperti ini sama. Apakah ini akan terjadi Streisand effect, sesuatu yang ditutup di bawah permukaan, lalu semakin ditutup dengan upaya hukum apapun akan semakin mencuat. Kita melihat bahwa hal ini sangat sensitif. Saya sependapat dengan beberapa orang yang mengatakan Pak Amin Rais agak offside. Ada banyak hal yang bisa dikritisi dari kebijakan Presiden Prabowo, tapi bukan perilaku pribadinya. Itu standing saya. Jadi kita bisa mengerti Komdigi melakukan pembatasan penyiaran dari YouTube-nya Pak Amin Rais ini, tapi untuk langkah hukum Komdigi harus berhitung berdasarkan undang-undang yang ada memungkinkan atau tidak. Ini yang menjadi masalah. Dan sebetulnya saran saya konkret adalah sudahlah biarkan saja. Semua akan tenggelam sendiri. Semakin diungkit-ungkit oleh relawan Prabowo, oleh pejabat siapa, pejabat komunikasi ini, itu, menteri ini, itu masalahnya semakin seperti bara api yang mau padam lalu disiram bensin. Semakin meluap-luap gitu. Saran saya dari istana dan dari pihak pemerintah, biarkan saja. Pasti isu itu akan menghilang dengan sendirinya. Karena kita masyarakat juga sudah cerdas. Mana informasi yang didukung oleh bukti nyata, mana yang hanya bisik-bisik tetangga. Jadi pemerintah harusnya menyadari itu, dan mungkin ini karena menyangkut masalah harkat dan martabat orang nomor satu di Indonesia, mungkin media juga harus menahan diri jangan mengekspos hal ini berulang kali dan berulang kali. Karena bagi media-media TV terutama atau media cetak mainstream atau non mainstream ini seperti amunisi. The bad news is the good news. Berita yang jelek itu dianggap
menjadi berita baik karena pasti orang akan mencari-cari. Jadi sekarang pun begitu ada expose dari Komdigi, dari pejabat ini, pejabat itu, dari relawan Prabowo ini itu, orang-orang yang tidak pernah mendengar atau bukan follower dari Pak Amin Rais mulai mencari-cari ini. Karena dalam kenyataannya meskipun sudah dilakukan pembatasan di wilayah Indonesia, mungkin di luar negeri masih bisa dilihat, mungkin di Indonesia pakai VPN juga bisa dilihat, mungkin sudah ada yang terlanjur download, diekspos di media-media sosial, X, Facebook, IG, dan sebagainya. Jadi orang semakin penasaran ada apa sebetulnya, apa yang dibicarakan Amin Rais. Jadi saran saya sebetulnya bagi pemerintah adalah biarkan saja. Dalam hitungan minggu saya yakin isu ini akan tertutupi, akan hilang di telan waktu. Karena apa? Kita secara realitas menghadapi masalah-masalah yang jauh lebih kompleks, yang jauh lebih urgent dan membutuhkan prioritas perhatian kita sebagai bangsa. Krisis ekonomi, krisis energi itu yang harusnya menjadi bahan perhatian kita. Bukan isu-isu receh yang belum ada dukungan bukti dan fakta yang sebenarnya. Itu standing saya dan opini saya. Mudah-mudahan antara Pak Amin Rais, Pak Prabowo, dan Pak Teddy ini sudah akan tenggelam dan kita tidak lagi harus membicarakan hal seperti ini. Karena itu ranah privat yang seharusnya tidak diekspos dan tidak perlu terjadi. Saran itu baik, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik. Niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik dan dengan waktu yang sangat baik. Dan mungkin Pak Amin Rais sedikit melupakan hal itu. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.